bicara hati bersama dengan Allah, fisikmu dibawa ke tempat khusus. Hatimu kau libatkan, kau akan merasakan sesuatu. Ketika menatap Ka'bah, rasanya hampir tidak ada orang yang tidak bisa nangis kalau lihat Ka'bah. Ngelihat gambarnya aja seneng banget. Ya, coba lihat DP-nya yang DP-nya Ka'bah tuh di WA-nya. Bayangin aja, sudah merasakan. Melihat, kita merasakan. Gimana langsung bertatapan? Menatap Ka'bah. Lain rasanya. Kita dengar Arafah. Mungkin ada orang yang umroh masuk juga ke Arafah. Tapi kalau bicara tentang wukuf, waktunya terkhususkan. 9 Dzulhijjah. Nah, tempat dan waktu ini dibuat oleh Allah mulai tanggal berapa? 8, 9, 10 Dzulhijjah. Tanggal 8 mulai mabit kan? Hari Tarwiyah. Kemudian tanggal 9 wukuf di Arafah, mabitnya di Mina. Tanggal 9 wukuf di Arafah. Malamnya bergerak ke Muzdalifah, mabit, berzikir, berdoa kepada Allah, mencari batu ya untuk jamrah Aqabah. Kemudian apa? Tanggal 10-nya dia balik lagi ke Mina, lontar, jamrah Aqabah, atau dia masuk ke Masjidil Haram dulu, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, dia bercukur. Haji ini waktunya terbatas itu. Kalau di luar itu, ya lain lagi ceritanya. Ya. 11, 12, 13 mabit lagi di Mina. Ya. Bersyukur, berzikir, berdoa, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhwah, Allah memasukkan kita ke dalam ruang dan waktu yang kita bersama dengan Allah. Harapannya setelah di ruang waktukan oleh Allah dengan waktu berhaji di tempat-tempat khusus itu membawa kesan kepada kita. Membawa kesan sehingga pulang ke tanah air, lepas dari waktu tersebut, akan punya kenangan yang indah. Lalu dia bawa kenangan itu untuk terus bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berihram dengan kain ihramnya, ya dalam kacamata besar, ya pulang dari ihram itu, hendaknya dia selalu berihram. Dalam pengertian apa? Berihram selalu, dia selalu ingat bersama dengan Allah, dia ingat apa-apa yang dilarang tidak boleh dilakukan, dan dia menyadari apa yang mesti dia lakukan. Jadi haji ini bukan sekedar pengguguran kewajiban, tapi bagaimana haji ini menjiwa, janji jiwa. Tapi nggak disebut produknya kan, janji jiwa. Atau mungkin Bang Mi'raj perlu kekasih jiwa. Ya begitu, menjiwai. Ya saya menyampaikan ini bukan berarti saya sudah seperti itu, tapi belajar dan terus belajar supaya mendapatkan sesuatu. Haji ini bukan hanya perjalanan, tapi mendapatkan sesuatu. Kemudian tempat, waktu, ya kan? Tawaf mengelilingi Ka'bah, itu namanya tawaf. Kalau mengelilingi gunung, bukan tawaf namanya. Ya. Atau keliling ke toko. Walaupun kita nyebutnya tawaf juga, tapi bukan tawaf yang disyariatkan. Dan memang banyak juga ya orang yang kalau di sana, Umi Fatimah, banyak laki-laki setia sama istri. Iya. Ya. Kalau mau jalan-jalan kemana digandeng terus. biar nggak pindah. Digandeng, kayaknya suami romantis gitu ya. Jadi kalau mulai masuk pertokoan, suami makin kencang itu gandengannya. Nanti kalau sudah mulai masuk ke toko-toko emas, mulai tarik sedikit. Biar nggak melipir. Suami romantis. Masya Allah. Tapi kenapa cuma di sana ya? Enggak. Ini hanya ya gurauan yang sering jadi kenyataan juga. Oh mungkin pengalaman pribadi kayaknya. Baik, ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawaf itu kan hanya di Ka'bah. Dan kenapa 7 putaran kan? 7 putaran. Sami'na wa ata'na, lihat. Andai ini Ka'bah,
Ya, perputaran kita kemana? Melawan arah jarum jam. Ya. Ke kiri kan, putarnya kiri. Kenapa? Sunatullah. Coba kalau kita berputar ke kanan, keseimbangan ini tidak terjadi. Tubuh kita kalau berputar ke kanan, mungkin juga akan mengalami goyang ya. Mungkin pusing, mual, bisa jadi tuh. Tapi kenapa putarannya ke kiri? Ada makna lain yang didapat. Supaya apa? Satu, dia membesarkan Allah, berserah kepada Allah. Bahasa lainnya adalah pelepasan. Coba kalau ngencengin sesuatu, biasanya ke kanan apa ke kiri? Kencengin ke kanan. Ngencengin ke kanan. Iya. Hah? Ke kanan. Kencengin ke kanan. Ngencengin ke kanan kan? Melepas Baut ke kiri. ke kanan. Kalau ngiket Kanan. ke kanan juga, umumnya ya. Ya, Kalau ke kiri biasanya melepaskan. melepas. Begitulah kira-kira gambarannya. Putaran ke kiri, kemudian bersama Allah, memuji Allah, membesarkan Allah, berdoa kepada Allah kan. Salawat pada Rasulullah Muhammad SAW. Artinya apa? Melepas keakuan. Melepas ego. Melepas kesombongan. Ya. Siapa gue itu? Ya. Hilangkan. Ya. Aku hamba Allah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Engkau maha suci. Aku yang banyak dosa. Engkau yang terpuji. Aku yang sombong. Gak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Allahu akbar. Engkau maha besar. Yang ada ingat Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma imanan bika. Aku lakukan ini karena iman kepada Engkau. Aku percaya, aku yakin. Wa tasdiqan bi kitabika. Wa wafa'an bi ahdika. Wa tiba'an li sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa kita lakukan itu? Karena taat kepada Allah. Kok mau disuruh muter-muter? Ya. 7 putaran? Ya. Harus dengan bersuci lagi, nggak boleh batal kan? Ya. Sebagaimana sholat, nggak boleh batal. Kita jaga itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diri kita hilangkan. Yang ada adalah Allah. Allah, Allah, Allah. Dan Ka'bah ini kan menjadi magnet. Ya. Keseimbangan alam, dunia ini nggak berantakan, nggak kacau. Adanya Ka'bah kan? Pusat gravitasi. Jangan salah sebut, tergratifikasi nanti. Yang lagi happening ya. Gravitasi. Adanya di situ. Ya. Makanya nggak berhenti orang tawaf. Terus. Allahu Akbar. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping Ka'bah itu ada makom Ibrahim. Pijakan ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Tentu sekarang sudah digeser dari posisi semula, kemudian sudah dimundurkan. Ya. Ini tapak kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Perlu menjadi catatan buat kita. Menunjukkan apa? Betapa maksimalnya